Kembali lagi di channel Tertarik Saham. Hari ini kita akan review dan analisa beberapa saham yaitu PPTN, Pewon, MNCN, Aisyah, LSIP, dan Telkom. Kita mulai dari indeks pada hari kemarin. Asia ditutup melemah ya ini secara global. Asia masih termasuk mempunyai penurunan yang sangat signifikan ya, kayak Tokyo 1,6%, Hong Kong bahkan 2,99%, Shanghai 1,99%, IHSG 0,35%. Termasuk lebih baik ya daripada beberapa negara lain. Tapi emang masih bagus Singapura sih, karena pada perdagangan kemarin ditutup penguat 1,17%. Lalu kita lihat dari investor chart, kemarin asing masih melakukan net buy ya, masih bagus sih angkanya. Lalu kita lihat di sini secara volume, foreign buy-nya dan foreign sell menyentuh 20-an%, yang mengindikasikan bahwa perdagangan kemarin tuh asing ramai ya buat mentransaksikan beberapa saham di bursa kita. Karena sebelum-sebelumnya paling mentok tuh belasan, 15% ke bawah tuh udah 15% udah termasuk tinggi ya, karena biasanya malah cuma 8-9%. Bisa teman-teman cek sendiri pada perdagangan beberapa hari yang lalu, volume share dari asing. Kemudian kita lihat net foreign sell masuk lagi, ini BBCA, ASI, ICBP, BMRI. Dalam beberapa hari terakhir mereka juga di distribusi asing. Lalu net foreign buy-nya dipimpin Telkom, BBTN, BBRI, BBNI. Dan dari net foreign buy-nya juga 4 emiten teratas ini dari beberapa hari terakhir juga masih diakumulasi asing. Jadi masih patut kita perhatikan ya bagi teman-teman, karena pergerakan asing pada saham big caps tuh sangat berpengaruh. Lalu kita lihat chart IHSG kemarin itu sempat melemah ke level 6223, kemudian berhasil rebound lalu close di 6251, walaupun secara value masih ditutup melemah 0,35%. Tapi poin plusnya adalah perdagangan kemarin tuh berhasil menutup gap yang tercipta pada tanggal 21-22an ini ya, karena ini ada gap yang harus ditutup dan ternyata IHSG langsung meresponnya pada perdagangan kemarin. Jadi istilah gampangnya IHSG udah melunasi utang buat menutup ke level 6.223an ini ya. Untuk hari ini atau besok mungkin IHSG masih ke atas arahnya selama tutupnya di atas range biru ini, kemungkinan IHSG arahnya ke atas. Apabila jebol garis biru ini, kemungkinan ke level 6.100an. Lalu saham Aisyah kita bahas hari ini menguat 16 poin ke level 330 dan disertai volume yang lumayan. Tapi hari ini Aisyah masih gagal break di MA60-nya di level 340. Meskipun demikian, secara jangka pendek Aisyah arahnya masih ke atas. Aisyah ini sekarang berada di area ini ya, 300 sampai 362. Jadi ketika apabila teman-teman mau masuk, boleh hari ini. Terus apabila besoknya turun bisa diakumulasi sampai harga 300.
stop lossnya di 296 itu atau 2 tick di bawah level support ini. Dan Aisyah bakal menarik apabila berhasil break MA60 nya di 340 lalu menghadapi resist di 362. Apabila berhasil break 340 lalu break ke 362, mungkin Aisyah bisa kembali ke level tertinggi tahun ini ya, di level 460-an. Kita lihat broker summary di sini, setelah tidak ada yang menarik, kemudian kita lihat di foreign masih melakukan distribusi yang sangat kuat. Hal ini berarti pergerakan dari saham Aisyah tidak terlalu dipengaruhi oleh asing ya, karena asing distribusi terus, tetapi arah Aisyah beberapa hari terakhir masih ke atas. Kemudian BPTN kita lihat hari ini berhasil break resistnya di level 2000, dan hari ini seluruh body candle-nya berhasil berada di atas 2000 ya, karena opennya di 2010 lalu close di 2100. Bagi teman-teman yang mempunyai plan masuk BBTN, mungkin ini saat yang menarik karena supportnya pun sudah terbentuk di level 2000 dan resistnya kita lihat di sini di level 2245. Jadi stop lossnya masih di 1980-an ini kalau teman-teman mau masuk. Lalu kita lihat di broker summary. Di sini kita lihat BTN jelas sekali masih diakumulasi bandar, dan ternyata diakumulasi asing juga dengan nilai yang cukup besar ya dalam 2 minggu terakhir ini. Jadi BPTN masih sangat menarik apabila teman-teman mau ambil posisi. Kemudian LSIP hari ini ditutup menguat 60 poin ke level 1360. Level ini berada di atas MA 20 dan MA 60 nya. Jadi ini merupakan sinyal bagus sih, apalagi ketika MA 20 nya sempat turun mendekati MA 60, kemudian dibantu candle yang bullish cukup kuat, jadi MA 20 nya akan mantul MA 60 lalu arahnya kembali ke atas. Tapi di sini ada resisten di 1405. Jadi teman-teman yang mau ambil posisi bisa dipertimbangkan apabila masuk hari ini. Siap-siap ketika harga menyentuh 1400-1405, teman-teman bisa pantau. Apabila nggak kuat langsung di TP. Apabila break masih bagus buat jangka menengah, karena ketika berhasil break ini arahnya terdekat bisa ke 1470-an, kemudian ke 1500-an, dan kenaikan kemarin pun disertai volume cukup kuat. Lalu kita lihat dari broker summary, LSIP diakumulasi bandar secara signifikan ya, ini 182.000 volumenya, ketika yang lain cuma 27.000, 53.000, 25.000. Sementara itu asing masih melakukan net sell. Lalu kita lihat MNCN hari ini ditutup menguat 10 poin ke level 1060. MNCN hari ini sempat dibawa turun ke level 1035 ya, mendekati titik supportnya di level 1030. Semoga ini menjadi pertanda baik bahwa MNCN reject support lagi dan bisa kembali ke atas arahnya. Karena ketika saham itu reject support beberapa kali, kayak ini kan 3 kali reject support, ini 2 kali, 3 kali, dan pada perdagangan kemarin juga reject support lagi, maka membuktikan bahwa MNCN terjaga di
atas supportnya. Lalu apabila dia masih kuat ya juga bisa menembus MA20 nya. Ini lebih bagus karena beberapa hari terakhir ini kayak ada 6, 7 bahkan 7 candle yang cuma menyentuh MA20 nya. Jadi MNCN ini berada di titik penentuan ya beberapa hari ke depan ini, apakah diarahnya akan turun atau ke atas. Apabila MNCN berhasil break MA20 nya, ini sangat menarik karena pola-pola triangle seperti ini apabila berhasil break, naiknya bisa lumayan, bisa di atas 10%. Lalu kita lihat dari broker summary, di sini terlihat MNCN masih diakumulasi dan asing pun masih mengakumulasi ya dalam 5 hari perdagangan terakhir ini. Kemudian Pakuwon hari ini ditutup menguat 20 poin ke level 560. Dan level sekarang ini menjadi level resistennya dalam beberapa minggu terakhir ini. Karena ini terlihat ketika ini menjadi level supportnya, dia berhasil break bawah lalu turun. Lalu di sini uji resist gagal, uji resist gagal, dan terjaga di area sini. Di sini sih sebenarnya ada 2 area resist ya, di 560 sama 570. 570 itu resist Fibo-nya ya di 0,786. Jadi untuk P1 kita wait and see dulu sambil menunggu dia tembus ke level 575. Kita baru bisa ambil posisi. Lalu kita lihat dari broker summary, di sini terlihat P1 masih diakumulasi, bandar dan asingnya pun masih akumulasi. Kemudian ada saham Telkom hari ini ditutup menguat 10 poin ke level 3480. Meskipun candlenya merah, tetapi hari ini masih plus 10 poin ya, karena opening gap up, terjadi opening gap up ya, ketika dia close perdagangan kemarin di 3470, lalu kemarin pada hari Rabu opennya langsung di 3490. Secara chart sih ini masih bagus karena MA20 nya udah mengarah ke atas dan MA5 nya juga ke arah ke atas. MA5 udah cross MA20, kemudian kita tinggal tunggu waktu sampai ini MA5 dan MA20 nya cross MA60. Karena apabila MA20 berhasil cross MA60 itu pertanda saham Telkom akan bullish. Namun di sini kita lihat Telkom mempunyai 2 level resist, yaitu di 3540 dan 3640. Bagi teman-teman yang mau ambil posisi ya lebih baik nunggu break di 3540. Kemudian kita tunggu Telkom di sini akan sideways atau gimana. Apabila berhasil break 3640 juga lebih bagus kita apabila ingin tambah posisi. Lalu kita lihat di broker summary, terlihat Telkom masih diakumulasi dan asing pun masih mengakumulasi dengan volume yang cukup besar ya, meskipun setengahnya tanggal 23. Namun pada tanggal 24 kemarin tuh masih di atas rata-rata. Jadi untuk saham Telkom masih patut kita pantau. Baik teman-teman, sekian review dan analisa dari kami. Apabila teman-teman menyukai konten kami, silahkan berikan like,
Apabila teman-teman ingin request apa saham yang ingin dibahas, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Lalu teman-teman yang ingin bergabung di Telegram, silahkan mengunjungi link tersebut dan silahkan follow Instagram kami. Baik, sekian dari kami. Terima kasih.